Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Katanya Ibu ya? Katanya Ibu. Ibu baik sekali. Duduknya segerakan ya. Yang belakang. Ya. Terus ini cepat. Kalau ada sampah di bawah diambil, dibuang di tempat sampah. Oke? Oke, Ibu akan mengaksen kalian. Kalau Ibu panggil tangannya angkat ya. Eca, hadir Ibu. Bibit. Viviana, hadir Bu. Oke, semua ya. Ya Bu. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ketua dipimpin doanya. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Minggu kemarin bahas apa? Oke, sekarang kita akan membahas tentang hubungan sukun atau tanwin. Gua akan menampilkan PPT-nya. Oke, di sini ada yang tahu apa itu hubungan sukun dan tanwin? Belum Bu, belum tahu. Oke, kita bahas bareng-bareng. Pengertian hukum nun sukun dan tanwin. Yuk dibaca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin adalah aturan tajwid yang berlaku ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu dalam bacaan Al-Quran. Lanjut, nun sukun adalah huruf yang tidak berharokat atau tidak berbaris, artinya dibaca mati. Lanjut, biasanya ditandai dengan huruf sukun di atas huruf-huruf. Contohnya apa? Min, ain, mana. Jadi hukum nun sukun atau tanwin adalah aturan tajwid yang berlaku ketika ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu dalam bacaan Al-Quran. Kemudian nun sukun adalah huruf nun yang tidak berharokat, berarti tidak ada harokatnya atau tidak berbaris, maka itu nun sukun. Kemudian tanwin adalah harokat ganda atau baris rangkap yang berbunyi seperti ada tambahan n di akhir kata. Apa tadi namanya tanwin? Harokat ganda atau baris rangkap yang berbunyi seperti ini, ada tambahan n di akhir kata. Ada 3 jenis ya, yaitu fathah tanwin, dhamma tanwin, dan kasrah tanwin. Oke, paham? Insyaallah Bu. Oke, lanjut terus tambahan. Hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? 4. Kasih dong, dibaca nak. Bisa lagi ya. Irisan hati jelas di tenggorokan, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6, alif, ha, ain, ha, ghain, ain. Cara membacanya yakni suara nun sukun atau tanwin dibaca jelas tanpa berdengung. Baca in, Bun,
Babun. Hakim. Ya, duduk. Tepuk tangan dong. Jadi idhar itu artinya jelas ya, jelas. Kalau halki itu tenggorokan, maka idhar halki apa? Jelas di tenggorokan. Nah, idhar halki yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6, yaitu apa aja? Hamzah, ha, ain, roi, ha, ko. Maka cara menyebutnya gimana? Jelas, gampang, dengung. Coba kasih contoh satu, Widiana. Itu Bu. Apa? Minggu. Oke, benar. Satu lagi yuk, siapa? Ainun. Ini apa? Min ayatina itu yang mana hurufnya? Min ayatina. Apakah yang na? Apa yang mana? Mati bertemu dengan huruf hamzah. Hamzah ya, benar. Siapa semuanya? Sudah. Oke, lanjut. Idgham. Idgham apa idgham? Idgham menemu. Malah masuk. Idgham secara bahasa yaitu memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham yaitu bunyi nun sukun atau tanwin yang dilemburkan atau dimasukkan ke dalam salah satu huruf idgham. Idgham ada berapa? Baca. Idgham biguna sama idgham bilaluna. Idgham biguna apa idgham biguna? Najta. Dibaca yang biguna adalah idgham biguna adalah apabila ada huruf sukun atau tanwin bertemu dengan suatu huruf 4 ya nun min wawu, maka cara membacanya tersebut terasa masuk pada huruf setidaknya dengan cara menggabungkan. Contohnya yang mana itu hurufnya? Kenapa kok mayamal? Mayamal bertemu dengan ya. Nun bertemu dengan ya. Lanjut, idgham bila guna. Idgham bila guna. Apa idgham bila guna? Ada yang tahu? Di PPT ada. Ayo Mbak Erica, dibaca. Idgham bila guna yaitu apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 2 yaitu lam dan ro, maka cara membacanya dimasukkan kepada huruf setidaknya, tetapi dibaca tanpa mengdengarkan suara. Contohnya miladunna, yaitu nun mati bertemu dengan huruf lam. Ya benar. Kemudian yang mirodi nun sukun bertemu dengan huruf ro, Oke, benar. Benar ya. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu ikhlas. Ikhlas adalah mengganti, yaitu apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya apa? Menjadi mim. Idgham mim ya. Dengan cara mendengungkan suara. Contohnya ambitat. Jadi karena apa? Karena nun sukun bertemu ba, maka bacanya ambitat bukan ambitat ya. Ambitat bukan ambitat. Oke, lanjut. Yang keempat, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa apa itu? Sama. Kalau hakiki jadi ikhfa hakiki yaitu apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 yaitu ta, sa, jim, dal, zain, sin, shad, dal, kaf. Maka cara membacanya disamakan atau disembunyikan ya dengan cara
Udah paham semuanya? Udah paham? Belum? Salah Bu. Oke, lanjut. Membaca ayat Al-Quran. Al-Baqarah. Ya, siapa yang berani mau maju? Saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Adakah contoh dari ayat tersebut mengenai hukum menusukkan akal tanwin yang izhar halki? Yang mana? Hakiki ada Bu. Yang mana? Nafsan illa. Ya, benar. Terus kalau ikhfa hakiki Ada Bu. yang mana? Fansurna. Kalau mansurna ya nusukun bertemu sat. Oke, baik. Udah paham ya? Oke, kalian membentuk dua kelompok. Ibu akan membagikan soal. Mohon dikerjakan ya. Bisa kelompok 1, kelompok 2 ya. Saya beri waktu 15 menit ya. Ya Bu. Yuk, dikerjakan. Udah selesai? Ya Bu. Udah, yuk. Perwakilan. Yuk. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan izhar halki dalam hukum bacaan sukun atau tanwin dan sebutkan huruf-hurufnya. Izhar halki adalah hukum bacaan yang terjadi ketika sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki. Bacaan ini dibaca jelas tanpa dengung. Huruf-huruf izhar halki ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, oi, ho. Ya. Ibu, gambar dulu. Benar ya? Kelompok. Kelompok 2. Saya Bu. Yuk, maju. Yang ketiga Bu ya, yang ketiga aja Bu. Yang ketiga adalah idgham biguna. Apa? Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara idgham biguna dan idgham biguna. Jawabannya, idgham biguna dibaca dengan dengung dan berlaku jika sukun atau tanwin bertemu huruf yang mu. Dan yang kedua itu idgham biguna dibaca tanpa dengung dan berlaku jika sukun atau tanwin bertemu lawan. Oke, benar. Oke, di close. Baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini yaitu sukun atau tanwin itu dibagi menjadi 4. Pertama izhar halki, idgham, ikhlas dan ikhfa. Paham ya semuanya? Oke, jangan ibu akan memberikan PR buat kalian ya. Dilihat di buku LKS halaman 30. Dikerjakan di rumah ya. Minggu depan kumpul. Oke, untuk minggu depan pembelajarannya yaitu tentang hukum sukun atau tanwin. Alhamdulillah pembelajaran pada siang hari ini telah selesai ya. Berdoa bareng-bareng yuk. Kita semua
Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi jika ibu ada salah kata atau ucapan yang tidak enak, dimaafkan kepada Allah dan mengaturnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.